Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rahmat Fatullah Koro. Saya mahasiswa semester 5 program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknik. Baik, di sini saya akan menerangkan masalah saya untuk sistem pendukung keputusan dengan tema yang saya angkat, sistem pendukung keputusan pemilihan implementasi game isi menggunakan metode proses. Tugas ini disusun dengan mata kuliah sistem pendukung keputusan dari dosen itu Bapak Kuliah Nasional. Dari industri game merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan konsumen. Pemilihan game yang akan ditekankan atau didistribusikan oleh sebuah perusahaan game merupakan keputusan otomatis yang memerlukan pemikiran matang dan analisis yang cermat. Dalam situasi ini, analisis keputusan menjadi relevan untuk memastikan pengembangan game optimal dan sesuai dengan pasar. Sebagai alat efektif dalam pemilihan, Technique of Order Preference by Simulator Game Solution atau PROXIS muncul sebagai salah satu metode yang memberikan peran pekerja sistematis untuk meranking game-game berdasarkan kesamaan dengan solusi ideal positif. Pemilihan game yang sesuai melibatkan banyak keterangan seperti keterkaitan dengan masa, kualitas visual dan audio, kelangsungan bisnis, dan berbagai faktor lain yang bisa memengaruhi daya tarik dan kesuksesan. Dengan menggunakan metode Topsis, perusahaan game dapat mengurangi tingkat ketidakpastian dan meningkatkan kemungkinan kesuksesan proyek game sambil mempertimbangkan preferensi dan prioritas yang berbeda. Oleh karena itu, tujuan latar belakang penelitian ini adalah memberikan pengetahuan mengenai dinamika industri game, kompleksitas dalam pilihan game, dan relevansi penggunaan Topsis sebagai alat analisis yang mendukung kebutuhan usaha. Kemudian untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses seleksi game melalui penerapan metode Topsis menggunakan penekanan mencapai beberapa tujuan, yakni pemilihan game yang lebih akurat, penghematan waktu dan biaya, dukungan buat bisnis game, dan pengembangan sistem rekomendasi yang lebih baik. Dengan tujuan manfaat ini dibutuhkan penelitian ini tidak hanya menaikkan efisiensi penelitian, tetapi juga menaruh dampak positif pada kepuasan pengguna dan perkembangan industri game secara keseluruhan. Kemudian kita masuk pada misalnya seperti panel yang diperhatikan. Bagaimana cara mengoptimalkan pemilihan game agar lebih efektif dan efisien melalui penerapan metode Topsis? Bagaimana metode tersebut dapat meningkatkan pengalaman penggunaan dalam game dan bagaimana memastikan bahwa proses pemilihan game menjadi lebih sederhana dan optimal dalam sumber daya seperti waktu dan biaya. Untuk metodologi sendiri, studi pustaka pada metode ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang bertujuan untuk cara pengerjaan tugas akhir. Penelitian literatur dilakukan melalui referensi dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah dan buku referensi. Nah, memperoleh wawasan dan pengetahuan yang referensi terkait dengan metode yang akan diterapkan di peserta. Masuk ke bab 2 di sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan
adalah suatu sistem yang menyediakan ketentuan dalam pengambilan keputusan. Sistem ini digunakan untuk situasi yang tidak sepenuhnya terstruktur, di mana keputusan tidak dapat dibuat dengan pasti. Aplikasi DFS menggunakan komputer Case Information System atau CBIS, fleksibel, interaktif, dan dapat diadaptasi untuk mendukung solusi atas masalah atau juga kompleks. Tujuan dalam konteks pemilihan ini adalah yang pertama membantu manajer dalam pengambilan keputusan, yang kedua memberikan dukungan dan pemikiran pengambilan keputusan, yang ketiga meningkatkan efektivitas keputusan, dan yang keempat meningkatkan kecepatan, produktivitas, dan recycling. Terakhir, mengatasi keterbatasan kognitif. Dengan demikian, pada kasus ini berperan sebagai alat bantu yang membantu pengguna dalam mengoptimalkan proses penelitian. Pastikan keputusan yang diambil sesuai preferensi dan kebutuhan. Kalau bisa kita masuk pada proses atau penerapan sosial ini diterapkan secara luas dalam beberapa model decision making atau untuk menyelesaikan masalah melalui beberapa pemikiran yang berlebihan yang secara sederhana kemudian simplifikasi yang efisien dan dari alternatif keputusan dalam matematis yang sederhana. Penggunaan proses dalam konteks penelitian pada studi kasus ini diterapkan dapat memberikan dasar metodologis yang kuat dan efektif dengan sifatnya yang sederhana dan kemampuan matematis yang efisien. Proses dapat menjadi alat efektif dalam merakit zona referensi dan materi yang dia masuk pada perencanaan pemilihan yang juga dikenal sebagai pemilihan terkendali merupakan kisah guna yang dengan fasilitas bersama dalam insiden terjadi dalam terjadi menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan pertimbangan untuk itu spesifikasi yang dibutuhkan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem keputusan untuk pemilihan dengan menggunakan metodologi dengan mengintegrasikan teknologi dan metode analisis keputusan yang canggih. Aspek ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pengalaman penelitian dan meningkatkan efisiensi dalam proses penelitian mahasiswa. Halo, yo. Masuk bab 3 yakni pembahasan perhitungan TOPSIS. TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan evaluasi alternatif berdasarkan kedekatan mereka dengan solusi ideal dan solusi. Berikut adalah langkah-langkah umum perhitungan TOPSIS. Langkah pertama ialah identifikasi kriteria pemilihan. Pada langkah pertama kita akan menentukan kriteria pemilihan game yang relevan seperti harga, spesifikasi teknis yakni RAM, CPU, ukuran file, dan fitur lainnya. Pada tabel 1 ada keterangan kriteria, yakni C1 adalah harga game, dia masuk pada cost. C2 RAM yang dibutuhkan masuk pada cost. C3 uang masuk harddisk juga masuk pada cost. Keempat, kecepatan prosesor itu masuk pada benefit. Kelima, kapasitas GPU yang dibutuhkan itu juga masuk pada kriteria benefit.
Kemudian ada keterangan tadi alternatif, yakni A1 adalah game Cyberpunk 2027, 2077. Kemudian ada A2 GTA 5, ada A3 Day by Daylight, ada A4 RDR2 atau Red Dead Redemption 2, kemudian ada A5 Euro Truck Simulator 2. Kemudian pada tabel 3 ada keterangan robot C1 sama dengan C2. Kemudian ada tabel alternatif. Kalian bisa lihat beberapa nilai yang telah didapatkan. Masuk pada langkah 2, normalisasi matriks keputusan. Normalisasi matriks keputusan untuk menghilangkan skala dan memastikan bahwa semua kriteria memiliki kadar yang setara. Normalisasi dapat dilakukan dengan matriks keputusan. Mulai dari tabel ternormalisasi dan ketiga yang pada tabel 6 di sini matriks keputusan telah diberikan yang solusi ideal positif dan solusi ideal positif adalah nilai maksimum solusi pada tabel video solusi ideal dan solusi ideal positif masing-masing telah dijelaskan lainnya sesuai dengan rumus yang ada. Kemudian masuk ke seling adalah hitung jarak alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Menghitung jarak alternatif dengan solusi ideal positif. Pada tabel jarak nilai berbeda pada solusi ideal itu nilai yang masing-masing. Kemudian masuk ke langkah ke-6, yaitu nilai preferensi dan ranking terhadap alternatif dapat dilakukan berdasarkan nilai preferensi yang telah dihitung. Alternatif D dengan nilai preferensi tertinggi akan mendapatkan peringkat teratas, sedangkan alternatif D dengan nilai preferensi terendah tidak akan mendapatkan peringkat terendah. Dalam kata lain, ranking D dapat ditentukan dengan menurutkan mereka berdasarkan nilai preferensi secara menurun atau naik tergantung pada apakah proximitas ini direpresentasikan sebagai ukuran positif dan atau negatif. Dalam konteks pemilihan game menggunakan metode toksis, semakin tinggi preferensi atau skor komunitas, semakin baik peringkat game tersebut dalam merekomendasikan pilihan. Seperti pada tabel 9, yakni nilai preferensi dan perankingan, nilai dan ranking telah ditemukan dan ditentukan berdasarkan evaluasi spesifikasi Euro Truck Simulator 2 atau A5 meraih peringkat pertama sebagai rekomendasi teratas. Yang ini dinilai memiliki spesifikasi yang paling sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga dianggap sebagai pilihan terbaik dalam harga. Baik, masuk ke bab 4, yakni penertiban. Setelah menyelesaikan uraian-uraian bab sebelumnya, maka dengan ini dapat menarik beberapa kesimpulan serta memberikan saran-saran bermanfaat. Kesimpulan dari studi kasus pemilihan rekomendasi game dengan metode topsis ialah metode topsis dalam pemilihan game itu memberikan pendekatan sistematis dan aktif dalam evaluasi dan ranking game berdasarkan keterlibatan. Kemudian langkah-langkah evaluasi melibatkan identifikasi kriteria pemilihan, penggalian bobot, pengumpulan data game, normalisasi data, pembentukan matriks keputusan, dan skor similik tadi. Kemudian ada solusi ideal dan negatif, yakni
solusi ideal mencerminkan game dengan fitur terbaik, dan solusi ideal negatif mencerminkan game dengan fitur terburuk. Dari membentuk dasar perhitungan dalam proses penentuan rekomendasi, yakni game dengan skor klasifikasi tertinggi terhadap solusi ideal positif dianggap sebagai rekomendasi terbaik. Kemudian pada keuntungan berbasis, yakni metode ini memberikan keuntungan dalam memberikan kepastian bagi pengguna dan sesuai dengan preferensi pengguna dengan dengan demikian, penggunaan berbasis dalam pemilihan oksigen memberikan bentuk sistematis dan efektif untuk memakai game tertentu. Fokus pada optimalisasi pengalaman dalam pemilihan game yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian saran ini berdasarkan hasil studi kasus yang rekomendasi dia ini disarankan untuk yang pertama melakukan optimalisasi bagian, yang kedua memperhatikan kriteria, yang ketiga pengembangan struktur, dan yang keempat dalam evaluasi pemilihan. Disarankan guna dapat mengevaluasi dia dan sesuai dengan preferensi meningkatkan kepuasan. Ya. Tak lupa pada bagian daftar pustaka ini ambil beberapa referensi dari beberapa jurnal yang cukup terkenal. Sekian dulu presentasi dari saya daripada laporan studi laporan sistem pendukung keputusan, yakni pilihan rekomendasi game isi. Saya Rahmat Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.